Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita semua mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan kasih anugerahnya sehingga kita dapat ada sampai pada hari ini untuk melaksanakan agenda ujian akhir semester dengan keadaan sehat dan tidak terkendala ataupun kekurangan suatu hal apapun. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Henok Nathanael. Saya berusia 19 tahun. Saya berasal dari Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya adalah seorang mahasiswa program studi pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya untuk berbicara di sini selaku Duta Bahasa Indonesia untuk menyampaikan pidato saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia oleh sosok yang berpengaruh di media sosial. Tujuan saya menyampaikan pidato ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa besar pengaruh serta dampak yang diberikan oleh seorang influencer terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat tentunya berdampak pada peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini dihabiskan hanya dalam lingkungan media sosial. Kebiasaan seperti ini tentunya menimbulkan munculnya orang-orang yang kita sebut sebagai influencer. Nah, dalam bahasa Inggris, influencer berarti pemberi pengaruh. Seperti yang kita tahu, kebiasaan itu timbul dari hal yang kita lihat ataupun kita dengar setiap harinya. Sedari kita kecil, kebiasaan kita ditentukan oleh pengaruh yang diberikan oleh orang tua kita. Contohnya, ketika orang tua kita makan dengan mengeluarkan suara, nah lama-kelamaan kita juga akan mengikuti kebiasaan orang tua kita tersebut. Dewasa ini, ruang lingkup kita tidak hanya terbatas di dalam ruang lingkup keluarga saja, melainkan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu media sosial. Nah, di dalam media sosial ini tentunya kebiasaan kita tidak hanya ditentukan dari keluarga, melainkan dapat timbul juga dari pengaruh orang-orang yang kita ikuti di media sosial tersebut. Lalu bedanya apa sosok influencer di media sosial dengan orang tua kita di rumah? Jika orang tua kita di rumah hanya memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya dalam ruang lingkup yang kecil, ruang lingkup keluarga, hanya kepada anak-anaknya ataupun saudara-saudara yang dalam skala yang kecil, hanya beberapa orang saja. Sedangkan seorang influencer ini memberikan pengaruh tidak hanya pada 1-2 orang saja, melainkan ratusan atau bahkan ribuan orang sekaligus. Nah, karena skala yang cukup besar dan luas, kebiasaan seorang influencer ini tentunya dapat berpotensi untuk ditiru oleh pengikut-pengikutnya, dan tentunya tidak menutup kemungkinan pengaruh yang diberikan adalah pengaruh kebiasaan yang tidak baik. Eksistensi dari seorang influencer itu berbanding lurus dengan jumlah pengikutnya di media sosial. Nah, semakin banyak pengikutnya di media sosial, tentunya semakin besar pengaruh yang diberikan oleh influencer tersebut melalui konten-konten ataupun media ataupun juga interaksi yang dilakukan oleh seorang influencer tersebut di media sosial. Nah, agar konten-kontennya itu terlihat menarik, interaksinya dapat perhatian oleh banyak orang, tentunya influencer ini tidak jarang menggunakan bahasa-bahasa yang di luar bahasa baku atau yang kita sebut dengan bahasa gaul.
Nah, bahasa gaul ini tentunya akan menarik perhatian anak-anak muda dan menjadi tren bagi mereka karena dikatakan bahwa bahasa gaul ini adalah bahasa yang keren atau bahasa kekinian, sehingga dapat dikatakan bahwa influencer itu adalah agen penyebaran bahasa gaul. Penggunaan bahasa yang tidak baku ini baik dalam bentuk konten maupun interaksi antara seorang influencer dengan pengikutnya yang secara terus-menerus dapat menimbulkan kebiasaan penggunaan bahasa yang tidak baku, apalagi dengan tidak jelasnya aturan dalam penggunaan bahasa tidak baku tersebut, bahasa gaul tersebut, menyebabkan tak jarang anak-anak muda ataupun remaja menggunakan bahasa-bahasa gaul tersebut kepada orang tuanya atau kepada orang yang lebih tua. Nah, sehingga menjadikan anak-anak tersebut memiliki etika dan norma yang buruk. Selain itu, karena dianggapnya bahasa tersebut keren, itu membuat turunnya kesadaran menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang baku, bahasa yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia adalah identitas negara kita yang sudah seharusnya kita gunakan dengan sebaik mungkin dengan cara yang benar, terlepas dari perkembangan zaman yang mengatakan bahwa bahasa gaul itu lebih keren. Tetapi pada dasarnya, pada faktanya, penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu lebih fungsionalis dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang ini bahasa Indonesia sedang berkembang menjadi bahasa internasional, tentunya pasti akan berpengaruh pada perkembangan kemajuan politik dan sosial ekonomi. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak baku ini dapat memberikan pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan sosial berbudaya karena dianggap tidak sopan. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, dari sisi pemerintah mungkin dapat memberikan penerapan undang-undang kebahasaan, membantu pelestarian uji kemampuan berbahasa Indonesia, ataupun memberikan bantuan fasilitas ataupun media agar supaya masyarakat Indonesia mau dan dapat mengakses pembelajaran bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari sisi masyarakatnya sendiri ataupun terkhususnya seorang influencer, kita harus memiliki sikap cinta tanah air. Nah, sikap cinta tanah air ini dapat kita wujudkan melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Dan selain itu, kita juga harus memiliki kesadaran, memiliki keinginan untuk belajar mengenai bagaimana cara berbahasa yang benar, bagaimana norma dan etika ketika berbicara. Sebagai seorang duta bahasa Indonesia, tentunya saya memiliki kewajiban untuk membantu meminimalisir pengaruh buruk dari penggunaan bahasa. Sebagai seorang duta bahasa Indonesia, tentunya saya memiliki kewajiban untuk membantu meminimalisir kemungkinan buruk dari pengaruh penggunaan bahasa yang tidak baku yang disebabkan oleh pengaruh dari seorang influencer. Nah, bagaimana cara saya untuk membantu meminimalisir hal tersebut? Yaitu dengan cara mengimplementasikannya dalam jurusan yang saya ambil sekarang ini. Jurusan yang saya ambil saat ini tentunya berhubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Karena saat ini saya tengah menempuh program studi pendidikan tata busana, tentunya penggunaan bahasa Indonesia ini sangat diperlukan baik dalam proses ajar mengajar
ataupun dalam proses interaksi saya sebagai seorang desainer terhadap klien ataupun konsumen dari industri fashion tersebut. Nah, dalam interaksi tersebut antara saya dengan murid saya ataupun saya dengan konsumen saya dapat menerapkan penggunaan bahasa baku sesuai dengan aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata saya yang kurang baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Salam Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia dan sampai jumpa. Terima kasih. Ngeng, selesai. Ngeng.